Halo guys, kita ketemu lagi di fotografi dan kali ini kita bakal bahas materi untuk minggu ke-11. Kali ini materi yang utamanya sendiri akan habis di minggu ke-11. Minggu ke-12 saya akan kasih tips dan trik terakhir. Sedangkan di minggu ke-13 mungkin kita lebih banyak masuk ke pembahasan dan asistensi. Jadi usahakan apa yang kalian sudah punya sudah dikumpulkan nanti ke folder drive yang diminta dan kita bakal bahas di sesi kelas itu sebisanya kita. Tapi tentunya di luar jam itu sesi asistensi masih terus bisa berjalan. Oke, saya perlu mengingatkan lagi ketentuan untuk UAS, berarti nanti eh, subjek foto yang kamu ambil harus sama. Jadi kalau misalkan kamu sudah memutuskan untuk mengambil foto nasi goreng, maka kamu akan mengambil nasi goreng lagi di ujiannya. Kalau misalnya kamu memutuskan untuk punya 3 makanan yang berbeda-beda, misalnya ada nasi goreng, ada ayam goreng, terus ada soto, misalkan gitu, ya nggak apa-apa juga, cuman pastikan jangan banting setir gitu. Jangan assignmentnya semua nasi goreng dan tiba-tiba nanti UASnya jadi makanan lain misalkan. Itu yang saya nggak mau. Jadi pokoknya coba lakukan secara konsisten. Lagi-lagi saya tidak mempermasalahkan kalau makanannya sama semua, atau dua sama satu beda, atau tiga-tiganya beda semua, itu nggak ada masalah sama saya. Selama makanan, makanan. Jadi jangan makanan dicampur dengan mainan, atau makanan mainan campur dengan produk. Lebih gitu. Kumpulkan 3 foto, jadi tiga-tiganya di upgrade dari versi assignment-nya itu. Jadi apa yang sudah kamu ambil, dibikin lebih baik lagi. Dengan ditambahkan dekorasi, ditambahkan pencahayaan, dan lain sebagainya. Apa yang bakal kita lihat di sesi ini adalah satu, kita mencoba untuk mendekonstruksi makanan, jadi logiknya dan cara berpikirnya, dan kita mencoba untuk mengaplikasikan itu ke gimana cara kita menghias sekitar-sekitar dari makanan itu sendiri. Terus dua, nanti kita bakal lihat juga gimana caranya kita membongkar identitas dari sebuah produk. Jadi kalau kita sudah bongkar, nanti kamu tentunya akan bisa lihat lagi tuh apa aja yang kamu bisa pakai untuk melengkapi foto produk itu. Terus dekonstruksi dari foto mainan juga. Terus di akhir ada special effect dan trik yang kita bisa pakai. Oke, kita mulai dulu dari food photography. Kalau di food photography, tentunya kamu harus mencoba berpikir ketika kamu memotret sebuah makanan itu kira-kira apa yang cocok, ya kan? Di minggu lalu mungkin saya sudah menyentuh sedikit dari misalnya contoh kemarin nasi timbel ya. Nasi timbel itu dari kebudayaan apa, barang-barang yang biasa disajikan di dengan makanan itu gitu, kayak ulekan lagi itu ada coet, ada bakul misalnya. Itu semua kan menjadi bahasa sendiri gitu ya. Jadi itu yang sebetulnya menjadi sebuah simbol gitu, dan simbol kan berbicara ya. Dia punya semiotika sendiri, dia punya permainan makna sendiri di situ. Jadi yang saya mau fokusin di sini adalah objek suplementer yang ada di sekitar makanan itu yang bisa diterima. Nah, kita mulai ambil contoh pakai kasus yang ada di sebelah kanan. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu kalau ini namanya English Big Breakfast. Itu biasanya dikonsumsi oleh orang Australia. Waktu saya dulu kuliah di sana, eh, ini jadi termasuk makanan rutin ya sebetulnya. Di morning breakfast yang di weekend gitu. Terus juga di negara-negara yang lebih bekas dari apa, ada hubungannya dengan Inggris pokoknya ya, atau di Inggrisnya sendiri. Jadi Scotland, Britain,
New Zealand juga mereka kenal dengan makanan ini. Nah, Big Breakfast ini secara budaya kalau kita pelajarin gitu ya, tentunya bakal berguna nih kalau kamu pelajarin dan kamu dapat pengetahuannya. Big Breakfast itu dibikin untuk mengenyangkan. Karena sifatnya yang mengenyangkan, dia sering dipasangkan dengan ide pekerja gitu. Jadi pekerja kasar atau orang yang mengkonsumsi energi tinggi gitu pokoknya. Dan memang kerasa gitu di budaya itu. Kalau saya ngomongin masalah Big Breakfast dan saya nunjukin Big Breakfast ke orang-orang yang uh, mungkin lebih kelas sosial atau strata sosialnya lebih tinggi, mereka akan melihat ini makanan pekerja kerah biru banget gitu menurut mereka tuh. Mungkin mereka lebih seneng breakfast yang gayanya Prancis atau apa gitu ya. Eh, karena mungkin lebih berkelas buat mereka. Tapi dengan kita tahu bahwa itu ada di kelas itu, jadi menarik gitu kalau kita pelajarin. Contohnya, ketika saya udah jelasin seperti ini, kalau kita coba lihat gambar yang ada di sebelah kanan, mejanya misalnya jadi lebih ke meja kayu yang ada di taman misalkan. Terus disajikannya langsung di atas eh, panci penggorengan itu ya, pan fryer itu ya. Itu jadi make sense gitu. Karena ya pengen makan cepet dimasak, mengenyangkan gitu kan. Dan gimana ya, ada semacam elemen sesuatu yang rough dan kasar gitu loh dari permukaan kayu, dari pan penggorengan yang tidak terlalu bersih gitu kan. Itu jadi kelihatan ada sesuatu yang rough gitu kan, seperti kelas itu gitu. Dan itu nggak apa-apa gitu. Kita tidak menciptakan itu untuk menjelekkan kelas mereka, tapi kita jadi kebayang gitu bahwa oh ini yang seharusnya terjadi gitu kan. Ini memang konsumsi mereka. Nah, itulah beberapa hal yang background tuh, jadi maksudnya informasi dari background yang bisa kalian pakai untuk mengambil foto. Terus tentunya masalah dekonstruksi lagi juga masalah bahan gitu ya. Jadi kalau di situ kan kalian bisa lihat ada tomat mentah, ada jamur mentah. Ya make sense karena memang ada tomat yang sudah termasak di situ, grilled tomatoes kan. Terus ada mushroom yang sudah dipotong-potong yang ada di samping sosis. Nah, itu versi yang sudah matang. Tapi akan menjadi bisa diterima ketika versi yang belum matangnya disajikan di pinggir-pinggir. Gitu ya. Gimana cara mendekonstruk makanan? Sebetulnya simpel aja. Jadi kamu bayangin mulai dari makanan ini gitu. Satu makanan yang kamu pilih. Bahannya apa sih? Dasarnya gitu. Kamu coba pikirin itu. Nah, cara menampilkan berbagai macam barang itu, bahan itu kan sebetulnya macam-macam ya. Nah, banyak tantangannya biasanya kalau dari yang eh, kakak angkatan kalian, itu kalau misalnya mereka memfoto sesuatu seperti kue, kue atau roti atau apapun yang mereka bikin misalnya. Kue dan roti itu sudah bentuknya menjadi sesuatu yang lain ya kan. Kalau burger seperti ini straightforward sekali ketika saya tunjukin. Karena bukan apa, kamu bisa lihat. Ada rotinya, ada sausnya, ada sayurnya, ada tomatnya, ada kejunya, ada dagingnya, ada apapun itulah yang lain-lainnya. Kue jadi sulit, ya kan? Karena kalau kita bisa bayangin bahan-bahan dari kue. Kita tahu ada telur, ada tepung, ada baking soda, ada susu, mungkin ada apa segala macam. Tapi menyajikannya jadi tricky. Misalnya, saya
inget banget contoh di 2 semester yang lalu. Ada yang mau coba bikin coklat lava cake, ya. Coklat lava cake tentunya ada telurnya, ada susunya, ada cocoa powder, ada bahan-bahan yang lain tuh, bahan bubuk itu ya, soda kue, ada apalagi lah gitu. Saya ingat dia mengeluarkan tepung, telur, tapi begitu aja gitu loh. Tepung digundukin sama dia, dibikin gundukan kecil sampai dia menjadi menggunung. Telurnya beberapa butir ditaruh sama dia. Terus udah gitu cake yang sudah jadi, sudah matang, dia taruh di piring yang ceper di situ. Difoto sama dia. Udah rame tuh memang kelihatan. Ditabur sama dia tepungnya, terus cocoa powdernya juga ditabur sama dia. Gundukan itu sudah ada, segala macam diambil, telur dan segala macamnya. Nggak menarik gambarnya. Itu sudah melakukan, sudah dibagi-bagi dan sudah didekonstruk tuh maksudnya ya, bahan-bahannya. Kenapa? Masalahnya di mana? Masalahnya ternyata ada di sini. Kayak misalnya, dia nunjukin susu, gitu ya. Saya lupa nyebut susu kayaknya tadi. Dia taruh susunya di mangkok. Mangkok yang warnanya putih juga. Terus difoto. Jadi mangkoknya cuma terisi air aja gitu. Nah, susu ketika ditaruh di mangkok dan difoto, dikasih pencahayaan, dia nggak pakai flash, dia nggak punya blitz di rumahnya. Dia pakai pencahayaan lampu belajar dari mejanya. Dan lampu dia kebetulan warnanya agak kuning. Nah, yang terjadi di situ, konsepnya dia mau bikin seperti agak dark food fotografi. Jadi cahayanya rendah, sumber cahayanya satu. Di foto, susunya kelihatan kayak susu basi jadinya. Karena cahayanya kuning, susunya nggak kelihatan menarik. Terus saya bilang coba ganti mungkin pakai gelas. Gitu ya. Diganti sama dia pakai gelas. Dipotret. Masih nggak bagus juga gitu. Nah dari situ saya baru sadar, kayaknya ini bermasalah dari pencahayaan gitu. Nah, ini sebabnya kenapa saya pecah assignment dengan UAS, project UAS ini, betul-betul satu yang versi di upgrade-nya. Karena dari assignment menuju ke UAS, tantangan kamu nambah sebetulnya. Barang-barang yang kamu sajiin tadi bukan hanya masalah didekonstruk, dipecahin satu-satu menjadi bahannya, tapi kita ngomongin juga masalah gimana sih barang itu disajikan. Ada yang pernah mau menyajikan juga, apa ya, saya lupa, nasi goreng kalau nggak salah. Terus dia motret, dia bilang nasi gorengnya dimasak pakai mentega, Blue Band, gitu. Blue Band-nya dia taruh packaging Blue Band langsung di situ. Beserta yang lain-lain, kecap ABC, Ajinomoto, dan lain sebagainya. Pas saya lihat fotonya, kok jadi jelek ya? Ternyata kalau kita pelajarin lagi, foto dia malah jadi nasi goreng dan ngiklanin sembako di belakangnya. Itu nggak bagus gitu ya. Nah, jadi saya pernah bilang ke dia, coba Blue Band-nya kamu ambil di sendok, taruh di sendok aja. Jadi kelihatan pokoknya ada mentega atau margarin atau apapun itu di sendok. Jangan ditunjukin produknya gitu. Jangan produknya secara brand. Terus ada Ajinomoto, ada segala macam, silakan, tapi taburkan aja di meja gitu. Jangan ditunjukin brandnya. Karena menjadi distraksi sendiri gitu ya. Itu satu note yang kalian perlu ingat juga. Di foto makanan, kecuali dia memang foto produk. Foto produk lain ceritanya ya. Jangan di foto beserta langsung gitu loh. Dengan bahan-bahannya, dengan packagingnya. Fotografi makanan itu makanan
secara independen. Fokusnya adalah makanannya. Jadi jangan dicoba dikasih barang dengan packagingnya. Itu akan jadi distracting banget gitu. Orang ngelihatnya jadi ini ngiklanin makanannya atau ngiklanin produknya gitu. Di situ ya. Jadi tolong jangan sampai terjadi di kalian karena itu akan mengganggu banget. Nah, jadi balik ke masalah susu tadi. Jadi ujungnya agak agak apa ya bermasalah gitu. Kebetulan dia nggak punya ini juga, dia nggak punya pitcher yang seperti biasa untuk nuang susu itu. Jadi gimana caranya gitu lagi itu. Saya ingat sempat kepusingan gitu kan. Saya juga jadi susah untuk mendirect dia karena lagi-lagi nggak punya, saya nggak tahu barang apa yang dia punya gitu kan di rumah ya jadinya. Ujungnya saya ingat kalau nggak salah dia ngambil apa ya, ada semacam mark atau apa yang ada labelnya gitu kalau nggak salah, ada label atau ada gambar sapi gitu saya lupa. Jadi pokoknya ya udah dah pakai itu, nggak usah ditunjukin jelas bahwa itu susu gitu loh. Agak dipinggirin sana ke belakang, tapi di foto seolah-olah itu representasi sebuah susu. Kadang-kadang begitu gitu loh. Ya susahnya gitu ya. Kalau kalau misalnya saya ada di rumah kamu, mungkin saya bisa tahu itu kan barang apa yang bisa, apa yang enggak. Tapi masalahnya saya nggak tahu gitu kan kamu punya apa. Jadi memang yang jadi pusing tantangannya adalah mikirin representasi benda itu gitu ya. Margarin juga seperti itu mau disajikan seperti apa. Kalau beras kamu mau sajikan dengan apa gitu kan, pakai tampian beras misalnya. Make sense, bisa. Beras ditaruh di mangkok, bisa, tapi ya tergantung gitu ya, depending apa yang mau dicoba di ini sih, di foto sih. Jadi ya disitulah memang kita harus masuk ke asistensi gitu, karena memang problem ke setiap dari kalian tentunya bakal macam-macam, berbeda-beda. Oke, tadi satu kita udah ngomongin masalah membongkar bahan-bahan ya. Sekarang kita mau ngomongin masalah si makanannya sendiri dan digambarkan seperti apa. So, kita mulai pakai contoh burger misalnya. Kita bisa mulai bongkar cultural significance dari makanan itu. Jadi secara budaya, burger itu biasanya ditunjukkan seperti apa sih gitu. Kalau makanan Sunda kan selama ini di Indonesia saya hampir nggak pernah atau jarang ya ngelihat makanan Sunda yang disajikan dengan ciri visual yang kayaknya modern banget gitu. Pasti masih aja dia mencoba mengeluarkan eh, apa namanya ciri-ciri citra tradisional Sunda gitu loh. Dan Indonesia memang kalau saya lihat secara cara mereka menggambarkan budaya kan masih seperti itu gitu ya. Belum belum mampu mendirikan sesuatu yang independen terlepas dari itu. Bukan maksudnya melepaskan dari budayanya secara sepenuhnya gitu, tapi mengevolusikan budaya Sunda menjadi versi modernnya tuh masih belum ada bentuk konkret gitu. Dan kalau kita pakai di publik, publik jadi nggak ngerti bahasa itu. Nah, burger misalnya, burger tuh apa? Makanan Amerika gitu misalnya. Jadi make sense kalau kamu nunjukin apa sih makanan Amerika yang orang banyak kenal gitu misalnya kan. Kamu di antara burger itu kamu colokin bendera-benderaan atau kamu taruh patung-patungan Liberty kecil ya mungkin orang masih paham gitu ya jadinya. Eh, Kenapa dibawa ke situ gitu loh simbolismenya. Tapi kamu juga bisa tanya, siapa yang makan burger? Semua orang gitu kan di
di seluruh dunia, termasuk pekerja kantoran. Bahkan salah satu tujuan kenapa burger dibuat itu kan sebetulnya ya makannya cepat gitu, karena bener-bener udah roti, ada dagingnya, ada sayurnya, dan ada roti lagi gitu. Mengenyangkan, makannya sebentar, cepat gitu kan. Kenapa makan burger? Pilihannya banyak gitu kan. Appetizing, cepat, dan segala macam. Gimana cara makan burger on the go? When to eat burger? Bisa lunch mungkin gitu kan. Bisa malam mungkin. Jadi maksud saya tuh, kalau kamu menggambarkan burger, misalnya nih, kamu motret burger, tapi kamu nggak punya peralatan yang mendukung untuk menggambarkan burger seperti dimasak pas kamu lagi piknik misalnya gitu. Kita ngomongin kayu bakar, kita ngomongin griller, kita ngomongin itu semua. Ya nggak apa-apa. Kamu boleh mencoba menyajikan burger sebagai makanan cepat saji di tengah lingkungan kantor. Boleh-boleh aja, sebetulnya sah-sah aja. Cuman jadinya bagus atau enggak gitu kan. Jadi memang kadang-kadang mesti dipikirin gitu cara cara menatanya, ya. Nah, jadi selain bahan, kita juga mikirin burger dalam keadaan, dalam background apa gitu. Jadi burger yang disajikan dalam bentuk diner gitu, dengan tema diner Amerika yang banyak settingan-settingan itunya, backgroundnya Art Deco gitu ya gayanya. Kalau kalian yang main Fallout pasti tahu tuh diner-diner itu. Kira-kira tahun berapa tuh? 70 80-an lah gaya-gaya itu. Terus kita coba lihat lagi. Interpretasi burger itu kan jadi banyak gitu kan. Kamu mau mencoba menyajikan burger sebagai makanan di pub atau bar, sebagai snack gitu ya. Bisa. Tampangnya kan beda gitu kan. Terus burger yang sifatnya rustic. Rustic tuh gaya yang eh, lebih ke farm, lebih ke apa sih, dekat ke hutan, hidup yang gitulah kira-kira, yang dekat ke alam gitu ya, jadi bukan perkotaan. Terus kamu mau menyajikan burgernya gourmet. Gourmet itu kan istilah dari Prancis, artinya kualitas makanan yang kualitas tinggi. Jadi disajikannya mungkin lebih artistik gitu ya, gourmet. Boleh dan bisa. Kamu mau menyajikan burger sebagai makanan eh, ketika piknik misalnya gitu. Campfire burger gitu ya. Ada kayu-kayu di situ gitu, terus udah gitu kelihatan terbakar di belakang sana, ada cahaya-cahaya yang agak redup gitu ya dari kejauhan, misalnya lampion atau api unggun atau apa. Ya bisa aja gitu sebetulnya kan, kamu bisa mencoba ciptakan itu di rumah gitu kalau kamu punya peralatan-peralatannya. Jadi ketika kamu mengupgrade dari versi foto yang di assignment menjadi versi yang UAS, sebetulnya kamu tidak selalu harus ngomongin masalah dekorasi aja. Dekorasi penting tentunya. Cuman kita bakal bisa lihat juga ketika kamu menambahkan misalnya pencahayaan. Karena bisa aja kamu menambahkan pencahayaan yang misalnya kasih cahaya kuning, cahaya biru sedikit gitu kan. Terus kamu tunjukin ini dan itu. Itu kadang-kadang perlu perlu dipikirin dan lumayan ribet juga tuh. Jadi bukan kerjaan yang mudah. Karena mau nggak mau kamu mungkin harus pakai bounce cahayanya, harus kamu tutup sedikit sama papan, harus kamu gimanain gitu supaya dia lebih, gimana sifatnya, cahayanya tidak terlalu kuat, tidak terlalu menyerang gitu. Itu semua butuh apa, perhitungan gitu, dan itu
juga beberapa aspek yang bakal diperhitungkan gitu kalau kamu betul-betul mau mencoba itu. Bahkan kalian yang pakai HP sekalipun gitu ya, ya dicoba aja gitu. Memang kalau memang bisa. Saya pernah kakak angkatan kalian dua semester yang lalu ada yang hanya motret Indomie tapi wow, hasilnya bagus gitu loh. Seriusan bagus gitu dan artistik karena dia betul-betul menata, pakai sense menata food photography lewat food styling itu. Hardware-nya kebetulan dia memang nggak punya kamera gitu, tapi bagus gitu. Secara mata kalau kita lihat begini langsung kita bisa lihat, wah ini bagus gitu. Itu akan kelihatan banget. Oke, kita mau coba masuk dulu ke produk fotografi. Kalau misalnya kita ambil contoh nih, ada beberapa produk ya di sini. Jadi yang kiri bawah sebetulnya itu bukan fotografi langsung fotografi ya. Itu pasti udah di edit-edit tuh, itu udah kelihatan banget. Katakanlah misalnya mesin cuci. Kalau untuk produk kamu mesti pikirin, produk itu untuk siapa kira-kira? Kalau kamu berpikir, oh untuk ibu-ibu di rumah, misalkan gitu. Apa sih yang disukain sama ibu-ibu? Rumah yang bersih, rumah yang rapi, misalnya. Ya udah, kalau misalnya kamu pikir itu yang tepat, coba sajiin gitu ya. Kan jadi ketahuan bahwa oh produknya ini gitu. Tapi kalau untuk kalian, saya sih nggak saranin kamu mengambil atau memotret produk yang gede-gede sampai seperti mesin cuci karena repot, berat, susah digotong-gotong, diputar-putar posisinya juga ribet. Jadi saya sih rekomendasiin kamu pakai barang yang kecil-kecil aja gitu ya kalau produk. Nah, yang tengah, misalnya peralatan makan. Misalkan kamu pikir target marketnya untuk mereka yang punya jiwa seni atau chef yang mau punya restoran atau mau buka restoran. Ya mereka tentunya bakal memperhitungkan peralatan makan yang keren kan, yang mencerminkan restoran mereka tuh jadinya. Jadi dibelilah peralatan makan seperti begitu. Dan disajikannya betul-betul dengan buah yang dipotong, pencahayaannya juga elegan, itu menunjukkan eh, sifatnya yang artistik gitu dari foto ini. Gimana dengan gambar yang kanan misalnya? Nah, misalkan produk ini ngejual eh, casing HP, terus udah gitu buku diary, terus postcard, aksesoris-aksesoris gitu ya, misalnya itu. Target marketnya adalah anak perempuan, remaja. Anak perempuan, remaja, kira-kira apa ya yang cocok ke mereka? Nah, kamu harus mulai berpikir begitu kan jadinya. Oh, perempuan itu mungkin lebih banyak warna-warna yang pink misalnya. Jadi supaya kelihatan girly banget gitu ya. Pakai banyak kamu cari benda-benda yang warnanya seperti itu. Mengarah ke rose gold atau warna pinknya sendiri, jus watermelon, blood orange, terus itu kan pink merah kalem yang udah masuk sedikit bordering ke arah coklat, tekstur kayu, kayu manis, warna kulit, talenan kulit, nah talenan kayu sorry. Nah barang-barang kayak begitu kan berbicara tuh jadinya. Ada kembang, ada apa? Itu ada bulu-bulu lagi di bawah laptopnya. Kesan soft, kesan tenang, tapi cool, tapi gadget, tapi trendy gitu.
itu semua muncul tanpa ada tulisan. Kita cuma ngelihat barang nih di sini. Dan barang itu silent, dia nggak ngomong apapun ke kita sebetulnya secara suara. Tapi ketika kita melihat, kita bisa menginterpretasi kan? Ya, gitu. Jadi barang-barang ini yang kamu pikirin untuk produk fotografi. Jadi pastinya saya bakal tanya gitu. Kalau misalnya saya atau siapa dosen yang nanti asistensi kalian, ini konsepnya apa gitu. Mereka bakal tanya, ini konsepnya apa? Nah, kamu harus punya ide yang kuat di situ. Jadi kamu bisa bilangin, saya mencoba bikin ini, menyajikan ini. Oh, oke. Baru kita ngerti konsepnya apa, benda yang kamu pakai masuk atau enggak gitu secara bahasa kan gitu. Oke, kita coba masuk ke contoh dari produk dan di sini saya mau coba bongkar atau dekonstruk satu produk parfum minyak wangi ya. Nah, kebetulan ini namanya Shalimar, seminyak wanginya itu, tapi dari merek yang namanya Guerlain itu. Nah, di sini saya ngambil satu potongan paragraf dari konsepsi parfumnya itu sendiri. Mudah-mudahan begitu kalian baca ini, kalian paham kenapa si parfum itu ditunjukkan demikian di gambar yang sebelah kanan. Coba kita baca. Inspired by the passionate love story between an emperor and an Indian princess, Shalimar, which means temple of love in Sanskrit, symbolizes the promise of eternal love forevermore. Tuh, jadi kita udah mulai baca, ini cinta. Temanya latarnya itu. Cinta antara dua orang royalty, Indian princess sama emperor. Terus kalian tentunya langsung mulai gali lagi kan nih memori-memori kalian. Di India kira-kira apa ya? Gaya seninya kayak apa ya? Elemen-elemen yang mereka pakai apa ya? Warnanya kayak apa ya? Gitu. Nah, disitulah pentingnya kenapa mata kuliah seperti Eastern dan Western diajarin ke kalian. Karena kalian jadi punya banyak referensi visual dan repertoar yang bisa dipakai untuk ngerjain barang-barang ginian nih. Kita coba lanjut. It is a fragrance of desire with smoldering and slightly impertinent character. The star oriental fragrance in perfumery embodies skin-caressing sensuality with a hint of the forbidden. Wearing Shalimar means letting your senses take over. Tuh. Saya bikin beberapa istilah-istilah ekspresi itu saya merahin tuh di situ. Indian Princess, Temple of Love, Fragrance of Desire, Skin Caressing Sensuality. Ya. Coba kita lihat. Indian Princess Emperor. Pasir emas. Emas itu kan warna royalty ya kan? Gimana pun juga masuk akal masih. It is a fragrance of desire. Keinginan, hasrat cinta gitu. Atau bahkan ya kita bisa ngomong itu udah bordering itu. Dia udah ngomong skin caressing sensuality. Ya udah tahu ngarahnya kemana kan pasti kan. Kita coba lihat botolnya misalnya. Bentuknya yang seperti pundak, di situ seperti ada leher. Kalau dipegang dibayangin kacanya kayaknya mewah gitu. Terus ada capnya di situ, ada aksesoris apa yang kayak pita itu. Terus kebayangnya apalagi sih kayak sesuatu yang magical gitu kan. Di belakang sana biru, latarnya kayak itu tuh satu pulau yang berdiri sendiri. Terus tutup atasnya itu si parfumnya mungkin seperti ya kamu mau terjemahin apa lagi gitu kan, buka botol yang ada jinnya misalnya atau satu ramuan apa ajaib gitu misalnya gitu kan.
Terserah kamu mau mengartikan apa gitu, tapi walaupun kita nggak punya jawaban yang pasti gitu kan, kita bisa ngerti gitu ketika ngelihat ini. Oh iya ya, ternyata konteksnya ke situ gitu kan. Nah, kalau produk fotografi berarti kamu mencoba bermain dengan bahasa semiotika, tapi kamu mencoba mendirikan konteks untuk langsung menargetkan ke eh, target market kamu gitu. Siapa yang seharusnya melihat ini? Kan gitu. Ya, jadi kamu harus mencoba melempar pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Kalau pertanyaannya kayak ini produk apa sih gitu kan. Oh, ini wangi-wangian. Cara dipakainya gimana produk ini gitu kan. Dikonsumsinya gimana produk ini? Oh, disemprot. Kapan kira-kira dipakai? Ya kalau tujuannya untuk begitu gitu kan, it's a fragrance of desire, skin caressing sensuality, mungkin mungkin nightlife, party, kalau kamu lagi dating, lagi gitulah, supaya sensual gitu kan. Kenapa produk ini dipakai? Supaya menunjukkan image. Itu tadi sensual misalkan. Eh, Diminati oleh laki-laki misalnya jadinya kan. Diinginkan oleh kaum laki-laki. Siapa yang pakai? Perempuan. Kan jadi jelas gitu. Nah, jadi kalau kita pecah-pecah kan Indian Princess gitu. Kamu bisa coba cari referensi kan sedikit-sedikit. Indian Princess, Enchanting India, dia kebetulan pakainya um, apa sih latar-latar yang seperti gurun gitu dengan langit berbintang gitu kan. Terus kamu juga jadi inget lagi mungkin arsitektur-arsitektur atau ukiran-ukiran dulu waktu di itunya kita belajar Eastern misalnya ya. Di Mughal atau di Empire Gupta misalnya kayak apa tuh. Nah, barang-barang gituan yang kamu pakai. Tapi mungkin juga dia mengambil inspirasi dari itunya Aladdin gitu ya. Bisa-bisa aja sih. Dan boleh-boleh aja sebetulnya. Tapi menghadirkannya kan gimana? Oke, kalau toy fotografi, seperti yang saya bilang di minggu lalu, kita ngomongin masalah bercerita. Jadinya ya. Em, Pelajarin karakternya. Jadi, kamu nggak bisa hanya mencoba menggambarkan sebuah karakter atau sebuah benda yang hanya berinteraksi dengan alam tapi begitu doang gitu. Jadi kayak kurang nyambung ya. Saya masih ingat kasus ada yang mencoba motret mainan, mobil-mobilan, cuman diberdiriin sama dia, didudukin di jalanan yang basah, seperti ada air gitu ya. Jadi dia nggak mencoba untuk bikin si mobilnya menyeberangi kayak sungai kecil atau eh, hutan. Betul-betul hanya mobil ditaruh aja gitu. Di assignment-nya. Di assignment-nya oke, saya terima gitu, maksudnya seperti itu. Tapi waktu masuk ke UAS, dia kehabisan ide langsung. Jadi background-nya dia pakai background yang sama gitu, dengan pencahayaan yang sama, dia tidak mencoba berpikir untuk digimanain-gimanain gitu. Jadi nggak menarik si mobil-mobilannya itu. Di situ. Jadi ketika males untuk bikin diorama atau berusaha untuk bikin sebuah diorama ya gitu, akan kehabisan ide gitu kalau cuma mau ngambil apa namanya tempat-tempat yang siap pakai. Jadi tantangannya di situ memang. Padahal kalau dipikir kamu bisa aja gitu ya pinjem dulu baki plastik gitu ya yang bisa dipakai untuk main kotor-kotoran tentunya ya. Kamu ambil tanah-tanahan, pasir-pasiran apa dibikinin diorama dulu. Mobilnya kamu taruh sedemikian rupa, terus udah gitu dialirin air atau gimana di tengahnya. Pakai tanah lempung sedikit gitu kan. Itu sebetulnya memungkinkan banget untuk dilakuin. Tapi ya itu, kalau seandainya usahanya nggak ada di situ maka akan kesulitan. Uh,
Dan mainan seperti mobil-mobilan itu kan dia bukan manusia ya, dia nggak punya ekspresi kan. Kalau contoh yang saya kasih di sini mainan dari Star Wars, dari pilot X-Wing yang sudah mati, sudah menjadi tengkorak, ya kamu udah tahu gitu. Mungkin dia meninggal di situ um, sudah lama gitu, dia masih megang pistolnya gitu kan, kayak mungkin dia sudah kehabisan akal, sudah nggak tahu gimana harus selamat. Terus dia tertinggal di tengah hutan yang kayak setting di hutannya Ewok gitu misalnya kan. Itu padahal cuman pakai kayak benang-benang itu tuh yang dipuntir-puntir sedikit, kasih batu-batu gitu ya. Itu segitu aja sebetulnya udah oke lah gitu ya, bisa dibilang bagus gitu. Walaupun kita sadar oh itu benang gitu, itu bukan rumput. Tapi kan kelihatan gitu itu seperti seperti apa istilahnya, seperti lumut gitu kan. Dan secara instan kita langsung tahu gitu. Oh iya nih kayaknya terdampar gitu, terus nggak ada yang nolongin lagi gitu kan. Terus jadi pelajarin karakternya ya, maksud saya di situ. Terus break the fourth wall. Boleh juga kamu bisa juga mencoba berpikir gimana kalau mainan itu seperti kasusnya Toy Story gitu ya maksudnya. Mainan itu sadar bahwa dia hidup di dunia kita. Jadi kayak misalnya Lego itu tuh yang di bawah. Jadi dia seperti seolah-olah mencoba untuk um, berinteraksi dengan makanan manusia yang nggak seharusnya mungkin dia interaksiin gitu kan. Jadi itu beberapa hal yang kamu bisa perhatiin gitu kalau mainan. Tentunya diorama mesti, dan kamu mesti mikirin gitu ketika dia terjadi, ya dia mau menceritakan apa gitu si mainan itu. Jadi kamu mesti kembali lagi mempelajari si karakter mainan yang kamu coba ambil. Di sini ada food styling dan trik, dua video yang saya taruh. Pastiin ditonton, di sini ada beberapa yang nunjukin, jadi kayak misalnya cara menata untuk kasih filler, terus udah gitu untuk benda-benda atau apa sih ya, barang-barang yang dipakai untuk ngeliatin makanannya supaya kelihatan lebih enak gitu, dan itu cheating sebetulnya. Jadi makanannya nggak bisa dimakan lagi ketika kamu pakai. Tapi ya gitulah food photography. Prinsipnya apa yang bikin food photography kelihatan bagus? Satu, freshness, jadi lively color, vegetables gitu kan, water droplet segala macam. Kalau kamu mau try telur misalnya, kuning telurnya kamu pecahin terus dia keluar gitu, itu efek, sedikit efek yang bikin dia lebih um, keren jadinya gitu ya. Kalau steak mungkin kamu fotonya dalam keadaan dia medium rare atau dalam keadaan dia penuh apa ya, berair, juicy gitu kan, kelihatan lebih enak gitu. Nah, freshness itu bisa diakalin juga memang ya. Jadi kalau punya strawberry yang warnanya udah kurang misalkan ya, tembakin pakai lampu senter yang kamu bungkus sedikit di kresek warna merah misalnya, atau plastik mika transparan yang warna merah, itu juga nolong si bahan makanan itu kelihatan jadi lebih seger. Atau mau kamu post proses nanti di Lightroom juga boleh, nggak apa-apa. Terus ada glazing. Glazing itu kadang-kadang supaya kelihatan buahnya mengkilat bersih gitu kan. Kalau kamu tonton video yang tadi, kamu pasti sadar ada yang menggunakan deodoran gitu ya. Deodoran itu kadang-kadang bikin jadi ada kayak lapisan yang mengkilat gitu di situ. Atau kalau kamu mau coba korbanin, bahkan kamu boleh coba pakai um, pilox yang clear, mengkilat sekalian itu jadinya. Cuman ya otomatis makanannya nggak bisa dimakan lagi gitu ya. Kalau kepengen bahan yang masih say bisa dimakan, ya boleh coba pakai minyak gitu kan. Kamu coba usap aja sedikit di permukaannya itu, dan maka dia bakal berkilau.
Surface texture. Perlu diingat juga kalau makanan tentunya kita ngomongin tekstur ya. Jadi kalau ayam goreng atau apa ya harus kelihatan crispy benar gitu kan. Terus roti misalnya berarti kelihatan dia terbakar. Kalau steak juga berarti kelihatan ada apa namanya, bagian-bagian yang kayak hitam kena bakaran areng gitu, itu lebih enak. Kalau kue atau biskuit atau apapun berarti dia harus kelihatan dia kayak sponge, kayak busa. Boleh coba perhatiin misalnya bika ambon, kalau kamu slice, kamu potong dan kamu lihat penampangnya. Itu kan berongga ya. Bika ambon yang nggak berongga, yang nggak tidak berongga gagal. Berarti kan nggak enak gitu dilihatnya. Nah, dari pengalaman kita makan makanan tersebut kita jadi tahu kalau seandainya kualitas teksturnya sedemikian rupa, maka dia gitu. Maka dia bisa dianggap bagus. Terus ada vapor atau steam. Nah, di sini memang ini sifatnya minor, vapor atau steam ini. Ini pengecualian. Kalau misalnya kamu mau coba main Photoshop, cuman menambahkan efek ini, tapi minor gitu ya, oke lah. Tapi saya nggak mau kalau kamu menambahkan barang yang nggak ada jadi ada gitu misalnya, barang-barang lain. Jadi efek-efek seperti gini aja oke. Tapi lebih bagus lagi kalau kamu bisa ciptain langsung, karena jadi lebih natural. Ya, vapor atau steam itu. Ada beberapa trik yang kamu boleh coba. Kalau kamu punya apa namanya, teko pemanas air yang listrik itu, kamu boleh coba panasin, terus udah gitu tutupnya kamu buka. Nanti kan keluar tuh steam dari belakang makanannya itu. Pastiin ditaruh ada di belakang si makanannya, jadi supaya lebih kelihatan. Tapi kadang-kadang asap itu agak bisa berbohong sih. Kamu boleh coba ambil beberapa kali, jadi pastiin di apa steamnya udah agak naik gitu ya. Kamu foto. Jadi itu kadang-kadang agak susah dibedain ada di mana si uapnya itu, apakah di depan, apakah di belakang gitu. Tapi kalau bisa lebih presisi, misalkan kamu pakai vape gitu ya, atau kamu pakai apa namanya, kapas yang di microwave, itu cenderung bisa kamu taruh, misalnya kamu sembunyiin di belakang chicken strip yang ada itu kan, dia tidak akan kelihatan ya, dia cuma kapas kecil. Dan itu akan kelihatan uapnya naik. Terus makanan juga, poin yang paling terakhir adalah abundance. Jadi memang kalau jumlahnya banyak, itu selalu lebih menantang. Secara psikologis, manusia itu senang ngeliatin makanan dalam kuantitas besar, banyak. Ya kan itu sebabnya kenapa tontonan YouTube seperti apa namanya, yang makan banyak porsi itu, yang Korea itu kan karena pengen menunjukkan itu gitu loh. Dia belum tentu habis sih sebetulnya itu makan juga. Dan ya itu satu kebiasaan yang nggak sehat sebetulnya. Tapi anyway itu berbicara ke apa ya, insting manusia yang paling dalam gitu kan. Ngelihat makanan banyak itu merasa aman, merasa terpancing, merasa tidak takut kelaparan gitu. Itu semua perasaan bawah sadar gitu yang bisa dimanfaatin sebetulnya ketika kamu ngambil foto-foto seperti ini. Mukbang ya istilahnya. Oke. Kalau produk fotografi jadi seperti yang tadi saya bilang, masalah target market ya tentunya ya. Nah, dari situ kamu harus mulai berpikir juga masalah color combination, tentunya iya. Penampakan dari produknya itu sendiri. Jadi contohnya di sini
Kalau yang paling kentara, paling jelas, kalau saya ngomongin misalnya jam yang di sebelah kanan. Jam itu kalau kita bahas dari bahan ya mungkin dia metal gitu kan. Dari stainless steel atau dari apa gitu ya yang ceritanya kuat gitu. Kuat tapi mulus tapi halus gitu ya permukaannya. Itu yang mencoba ditunjukin gitu. Ya jam mahal, maka dia harus kelihatan lux, harus kelihatan mewah. Mewah diasosiasikan dengan berkilau, bersinar gitu. Di situ dia ngomongin kan, the eternal beauty of liquid metal. Liquid, ada kata liquid di situ. Itu di bawah-bawahnya dia kasih seperti tetesan air. Walaupun sebetulnya liquid metal. Gitu kan. Jadi kayak seharusnya bukan air gitu kan. Mungkin kamu mencoba berpikirnya metal yang dalam keadaan panas seperti air raksa dia berkumpul gitu. Padahal kan bukan itu. Bukan air ya sebetulnya ya idenya. Tapi gara-gara ada kata liquid itu kepancing gitu orang. Padahal dijelasin di bawahnya. Seamless blend of ceramics and zirconium based alloy called liquid metal. Jadi keramik campur zirconium besi berbahan dasar zirconium gitu. Kurang lebih kalau dijelasin. Tapi nyampe-nyampe juga gitu kan. Dan barang yang sifatnya luxurious biasanya dia jangan terlalu rame. Justru dia pengennya elegan. Kalau kamu terlalu rame, sifatnya jadi nanti terlalu kampungan. Justru mereka pengen eksklusif kan gitu tampangnya. Terus supplementary object kalau ada, kalau membantu kamu untuk menarget marketnya. Terus kita ngomongin juga masalah visual appearance, jadi ada detail, texture, dan lighting. Produk, kalau dia produknya kecil, maka dia ngomongin juga detail, ngomongin tekstur, ngomongin lighting. Ada yang pernah coba motret jam tangan, ada yang pernah coba motret aksesoris kalau saya nggak salah, bolpen, kacamata, itu juga semuanya nunjukin biasanya ide-ide luxurious, eksklusif di situ itu yang dipakai semuanya. Terus contohnya misalnya sepatu Nike itu, kalau target marketnya ada di anak muda, berarti ya kita bisa coba liatin warna-warna lampu yang lebih elektrik, lebih warna-warnanya futuristik gitu ya kayaknya. Merah, neon, hijau, neon gitu. Itu jadi lebih appealing buat target marketnya. Gimana dengan toy fotografi? Nah, saya titip juga toy fotografi tentunya harus ada ekspresi mukanya yang sesuai dengan temanya, kalau bisa gitu ya. Saya ngerti memang mainan kaku mukanya dan susah untuk diganti-ganti. Tapi kalau memungkinkan dan kalau kamu punya, boleh coba dicari yang cocok facial expression-nya. Nah, gimana kalau enggak? Coba pikirin, bisa enggak kita bikin si muka mainan yang tidak terlalu cocok itu dibikin off fokus. Jadi dia ada di belakang atau ada di mana. Supaya mukanya nggak langsung kelihatan. Nah, dengan begitu, kamu jadi bisa semacam menyembunyikan barang yang tidak terlalu cocok. Contohnya mungkin mainan yang ada di atas, yang Texas Chainsaw Massacre itu, mungkin tokoh korbannya yang kepalanya udah copot. Mungkin ekspresinya nggak cocok ya, nggak cocok langsung gitu dengan adegan itu.
Tapi dengan dia di kepalanya terlempar dan mengarah ke belakang sana, jadi tidak kelihatan lagi gitu kan. Terus usahakan mainannya terlihat hidup. Jadi otomatis ini kamu harus pikirin juga si karakternya, kalau dari filmnya atau dari gamenya atau dari mananya, biasanya yang dia lakuin apa sih? Posenya gimana sih? Gitu. Terus dioramanya tentunya harus believable. Trik untuk fotografi secara umum, kalau misalnya untuk makanan, jadi kalau kamu mau ngomongin masalah dingin, di sini ada kondensasi misalnya gitu ya. Kalau kamu boleh loh motret, nggak harus makanan kan, minuman juga boleh sebetulnya. Kamu motret minuman nih, pengen nunjukin bahwa minuman itu dingin gitu ya. Isi airnya saya nggak peduli mau diapain gitu kan. Kamu mau bilang itu lemon tea, kamu mau bilang itu mojito, terserah lah. Yang penting kelihatan dingin dan kelihatan seger gitu kan. Semprot aja gitu coba. Boleh kamu coba beli daun mint seperti itu, jeruk kamu potong, terus udah gitu si gelasnya kamu pakai semprotan yang untuk kayak seperti semprot tanaman gitu ya. Atau buat bersihin kaca tuh biasanya. Semprot itu pastiin ada kondensasi air di badan si gelasnya itu. Terus es biasanya juga ada es-esan tuh ya yang palsu itu. Jadi kalau memang kamu mau mencoba bikin es-esan palsu, kamu boleh coba bikin dari uh, jelly. Ada yang pernah coba bikin tuh dari jelly pakai cetakan es biasa. Terus sebetulnya ada yang pernah punya tuh es-esan palsu kalau saya nggak salah. Dia beli dari mana saya juga nggak tahu. Mungkin cari online ya, mungkin ada. Pokoknya banyak hal gitu. Jadi setiap kali kamu mau bikin sesuatu, coba pikirin dulu gimana ya caranya supaya nggak kelihatan palsu gitu atau mirip dengan barang aslinya. Motret es krim juga misalnya kebanyakan orang ngebohong dengan uh, mashed potato gitu kan, instant mashed potato yang kamu bisa cari di swalayan gitu. Tapi kalau bener-bener mau coba pakai es krim yang asli, berarti kamu harus kerok dulu, taruh sudah dalam bentuk itu, masukin ke freezer sampai betul-betul dia beku. Keluarin mangkoknya dalam keadaan dingin. Jadi kamu potret, ambil 2-3 potret gitu ya. Kalau dirasa udah mulai meleleh, masukin lagi gitu. Jadi memang kerjanya agak ribet gitu, kalau makanan. Ya ini saya udah coba bilangin ya, lagi itu ada beberapa pilihan. Rokok, asap rokok bisa, vape bisa, cotton ball yang coba di microwave. Kalau kamu punya room humidifier, coba disemprot sekali gitu kan. Dia keluar, matiin, biarin si asapnya bergerak sedikit. Smoke maker ini juga agak susah. Pemanas air tadi yang saya sebutin. Terus udah gitu lilin yang baru dimatiin. Tapi itu biasanya asapnya jadi agak hitam ya di situ. Nah, itulah tantangannya. Terus kalau kamu mau mencoba motret asap, pastiin juga kalau pengen asapnya lebih kelihatan kuat, coba kasih cahaya dari bawah atau dari atas, kamu coba sinarin, dan itu akan kelihatan lebih kuat tuh di situ. Contohnya seperti di cerek yang ada di sebelah kiri, lihat sumber cahayanya ada 2, di situ kelihatan di pundak cereknya itu.
Nah, tentunya ada barang-barang lain juga yang bisa dipakai untuk trik, koran yang dibakar gitu, terus hand sanitizer yang dibakar. Kalau dia mengandung alkohol, maka dia bisa nyala seperti itu. Dan tolong jangan dimainin ya, ada yang kemarin coba mainin hand sanitizer dibakar di tangannya nggak mati-mati loh, kepanasan jadinya. Eh, Kembang api, ya kalau punya, kalau nggak jangan dipaksain. Banyak hal sebetulnya mau dicoba apa gitu ya. Kalau kamu mau coba bikin efek salju, bahkan pakai tepung, bisa menggambarkan apa ya, badai badai di tengah gurun pasir gitu. Jadi minta tolong temen atau siapa di rumah taburin apa namanya, butir-butir pasir gitu ya, atau ditiup. Itu juga memungkinkan untuk dilakuin, banyak hal. Kalau untuk makanan, balik lagi ke makanan ya, ada stuffing. Jadi ingat aja, burger kalau kamu foto, burger atau sandwich biasanya itu sudah diganjel-ganjel. Ingat aja, karena nggak mungkin ketika kamu beli burgernya beneran, tampangnya akan jelek. Jadi akan sebelah kanan itu. Dia bakal versi yang tidak menarik untuk dilihat. Nah, biasanya cara-cara untuk mengakali itu ada di, boleh coba pakai tusuk gigi yang kamu patahin cuman untuk ngeganjel. Boleh dicoba cardboard, karton yang kamu gunting atau gimana supaya dia lebih terisi. Plastik yang digulung untuk mengisi juga, atau newspaper yang kamu renyak terus kamu pakai untuk ganjel. Di sini saya tunjukin perbedaan ya antara produk McDonald's yang difoto dengan produk McDonald's yang kamu beli beneran dan makan. Berantakan. Pancake pakai oli mobil akan kelihatan seperti itu. Whipped cream, kalau kamu mau coba dan kamu suka whipped cream, ya boleh beli whipped cream beneran, tapi kalau enggak, ada shaving cream yang cenderung nggak meleleh. Whipped cream itu harus dijaga dingin dan biasanya cepat sekali mencair. Pizza dikasih lem, ya dia bakal jadi gitu loh. Tapi itu trik gitu kan. Fotografi makanan itu yang dikonsumsi barang gambarnya gitu, bukan makanannya sendiri kan jadinya. Dan selama idenya nyampe, maka sudah cukup. Tidak harus bisa edible. Seperti kasusnya di gambar yang sebelah kiri, ini beberapa trik lagi ya. Kamu boleh coba, kalau kamu punya meja kaca, taruh botolnya di kaca, terus udah gitu kamu semprot cahayanya ke belakang. Ini biasanya sih idealnya di dalam keadaan studio. Tapi anyway, kalau kamu mau coba lakuin di rumah, boleh dicoba, cuman biasanya harus butuh lampu yang agak gede ya. Tapi boleh dicoba kalau seandainya memang bisa. Kalau kamu mau coba pakai background untuk foto, mau makanan, mau produk, mau apapun, kamu boleh coba beli apa namanya, gulungan kain yang kain lagi, kertas yang berwarna, atau yang biasa untuk sampul buku ya, ada kan. Kamu taruh sebagai background gitu. Pastiin aja dia bukan apa namanya, bahan yang reflektif. Kalau bahan reflektif seperti permukaan layar kayak begini, dia jadi kurang bagus sebetulnya ya. Ketika di foto biasanya dia akan ada pantulan-pantulan cahaya, itu yang bikin dia glaring dan itu nggak bagus. Nah, jadi untuk food fotografi biasanya perlengkapannya apa aja tuh gitu kan, suka. Ya kamu perlu brush kalau kamu butuh ngatur makanannya, capit, sarung tangan mungkin kalau kamu mau bersih, tisu gitu kan, kontainer.
Nah, tergantung kamu mau sajiin makanannya di mana di situ. Special effect yang lain tentunya ada misalnya kayak hand sanitizer fire tadi saya udah tunjukin, pakai vape bisa, pakai slime yang warna-warna itu bisa, terus ada prisma cahaya itu kalau soalnya bisa dapat, electric kettle tadi, kembang api, dan masih banyak lagi sebetulnya ya efek-efek begitu. Nah, itu yang bisa kamu manfaatin kira-kira. Dan jangan takut juga untuk melakukan penempatan komposisi yang agak menarik gitu. Saya ingat angkatan atas dari kalian ada yang pernah coba bikin, dia motret produk kosmetik. Dia kebetulan punya botol kosmetiknya yang udah kosong banyak. Dan ada satu area di rumah dia yang cahayanya masuk dan jadi bagus gitu ya. Si produknya dia taruh betul-betul di seperti mensimbolkan jarum jam gitu. Jadi ada angka 12, 1, 2, 3 gitu. Tapi nggak sebanyak itu gitu. Mungkin cuma kayak 12, 3, 6, 9 gitu. Terus diantaranya ada apa? Bahan-bahan dari si kosmetik itulah pokoknya. Aromanya atau apa, atau kembang gitu. Terus saya ingat juga ada yang kemarin coba foto, dia punya ini kayak seperti baki ya, bukan baki sih, mungkin apa ya namanya yang untuk masak seperti casserole. Jadi lumayan panjang, mangkok panjang gitu ya. Mungkin mangkok panjang dari beling, terus udah gitu dia isi air. Airnya dia goyang-goyang sedikit sampai kayak ada permukaan ripple dari, kalau kalian tahu, kalau kalian nyelam di bawah air terus kan cahaya matahari yang tembus dari permukaan itu kan dia membentuk sesuatu ya di bawahnya. Nah itu jadi dia pakai pencahayaan dari atas, dia tembak melalui air yang digoyang-goyang itu, muncul tuh ke produk dia. Terus ada juga yang taruh produknya di atas kaca. Jadi rupanya dia punya cermin agak gede, cermin yang untuk ngaca ngelihat pantulan bayangan kita itu ya. Dia taruh produknya di situ, terus udah gitu dia taruh kayak gandum-gandum. Dia taruh keadaannya pas langitnya lagi biru. Jadi pantulannya kelihatan ke atas kan. Di foto tuh langsung gitu. Jadi lumayan menarik juga. Si produknya itu kelihatan seperti ada di awan seolah-olah. Tapi elegan gitu. Nah itu jadi beberapa trik yang menarik. Bahkan ada yang pakai vape, motret Gundam, ditembak pakai lampu kiri dan kanannya betul-betul warnanya beda, ada merah dan biru. Itu juga jadinya lumayan keren ya. Gitu. Ada yang nggak mampu bikin background, jadi dia menyajikannya dengan, dia pakai layar laptop sebetulnya. Jadi dia buka layar laptop, pastiin layar laptopnya cukup gede ya, kalau nggak akan susah. Pokoknya dia fokusinnya ke, dia motret mobil-mobilan lah gitu, saya ingat. Jadi dia fokus ke mobil-mobilan yang ada di foreground. Jadi otomatis layar laptopnya kan tidak terlalu kelihatan tuh pixel-pixelnya. Jadi kelihatannya cuma kayak latar belakang sebuah kota aja gitu. Nah itu juga bisa. Jadi hampir nggak saya batasin sih untuk apa yang kamu mau coba lakuin di situ. Ya, be kreatif aja gitu ya. Kreativitasnya dimanfaatin. Bisa seperti apa. Cuman itu jangan manipulasi digital gitu ya, itu yang saya nggak mau. Kalau cuma nambahin efek-efek kecil gitu kan kayak asap atau apa, nggak mau main api ya oke lah gitu. Tapi jangan dipaksain juga. Oke. Segitu kira-kira materi untuk minggu ke-11. Minggu 12 dan 13 bakal dikhususkan untuk
asistensi. Kalau misalnya ada tips dan trik tambahan, nanti bakal dikasih tahu di situ waktu kita sesi kelas. Oke, saya akhirin sampai di sini. Kita ketemu di minggu-minggu berikutnya.